Selamat datang di Codecast, Happy Coding and Sharing. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan belajar mengenai pemrograman. Seri ini, saya membahas tentang seri belajar Angular. Di seri yang pertama ini, kita akan memulai untuk bagaimana cara untuk menginstal framework Angular. Langsung saja kita masuk ke dalam web resmi mereka, yaitu angular.io. Kita lihat get start seperti apa. Kita pilih get start. Kita lihat dulu prerequisite-nya, apa yang dibutuhkan sebelum kita melakukan instalasi Angular. Ternyata mereka membutuhkan atau kita perlu untuk belajar terlebih dahulu JavaScript, HTML, dan CSS sebelum kita masuk kepada framework Angular. Jadi pastikan teman-teman tahu tentang JavaScript, HTML, dan CSS. Selanjutnya, mereka juga mensyaratkan kita untuk tahu tentang bahasa TypeScript. Tapi TypeScript ini mirip-mirip dengan JavaScript ya. Jadi tidak perlu khawatir jika teman-teman sudah tahu tentang JavaScript. Kemudian yang lain mereka butuh Node.js. Jadi pastikan di komputer teman-teman terinstall Node.js. Node.js ini cross-platform, dia tersedia di Windows, Linux, ataupun Mac. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika perangkat yang teman-teman gunakan berbeda dengan yang saya pakai. Kemudian Angular juga butuh npm package manager ya. Biasanya itu sudah terinstall langsung satu paket dengan Node.js. Jadi kalau kita install Node.js, automatically npm juga terinstall. Itu semuanya harus terinstall di komputer teman-teman semuanya. Jadi saya anggap teman-teman akan melakukan instalasi secara mandiri untuk Node.js-nya. Atau jika teman-teman merasa kesulitan untuk melakukan instalasi Node.js, maka saya akan membuatkan video khusus tentang bagaimana menginstal Node.js di platform Ubuntu maupun Windows. Sekarang kita langsung masuk ke tahap instalasi Angular CLI. Step yang pertama adalah melakukan instalasi Angular CLI. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu apakah komputer kita sudah tersedia Node.js atau belum dengan cara seperti ini. Masuk ke terminal. Oke, masuk ke terminal. Kemudian diketik Node version. Oke, Node -v. Versi saya tersedia punya 10, 20, dan 1. Kemudian kita cek lagi npm-nya. Oke. Kalau sudah muncul seperti respon di terminal seperti itu, maka artinya Node.js dan npm sudah tersedia. Kalau sudah dipastikan bahwa npm dan Node.js tersedia di komputer kita, maka Angular CLI sudah dapat kita pasang di di komputer kita. Caranya gampang sekali, tinggal di copy ini ya, Angular CLI. Oke, caranya adalah di copy saja. Ini Angular CLI-nya. Oke, copy. Kemudian setelah ini masuk lagi ke terminal. Ya, masuk ke terminal. Tinggal di paste di sini. Kita enter. Pastikan sambungan internet teman-teman semuanya oke. Karena proses instalasi ini memerlukan
koneksi internet. Jadi kalau koneksi internet teman-teman kurang bagus, biasanya proses instalasi juga membutuhkan waktu yang lama. Oke, di komputer saya sudah terinstall Angular CLI-nya. Jadi ini saya terminate saja. Oke, kita anggap instalasi sudah selesai. Kita lihat step berikutnya. Step berikutnya adalah membuat workspace untuk aplikasi Angularnya atau membuat aplikasi baru untuk Angular. Kodenya tinggal ng new my apps ya. ng new my apps. Kita coba. Saya masuk ke folder code cast ng new my Angular. Ini pilih yes, kemudian pilih SCSS. Oke, ini adalah proses untuk instalasi project baru Angular. Pastikan teman-teman juga terkoneksi dengan internet ya untuk melakukan instalasi ini, karena proses instalasi Angular juga memerlukan koneksi internet. Seperti halnya proses instalasi, proses untuk pembuatan project baru juga memerlukan koneksi internet yang bagus. Kita lihat proses instalasi dari Angular CLI sudah selesai, maka selanjutnya akan kita jalankan step berikutnya sesuai dengan petunjuk yang ada di dokumentasi angular.io. Oh, ternyata step 3 adalah run application. Caranya adalah cd my apps, jadi cd masuk ke folder project kita, kemudian ng serve open. Kita coba. Folder yang kita bikin tadi adalah my Angular. Jadi saya masuk ke cd my Angular. Oke ya, sudah. Ini kita sudah masuk ke project dari folder Angular kita. Selanjutnya adalah perintah untuk menjalankan aplikasi ng serve -open. Selanjutnya bisa juga kita pakai ng serve ya, artinya -o atau open. Ini adalah shortcut ya untuk menjalankan perintah-perintah dari Angular CLI. CLI adalah command line interface. Jadi perintah-perintah yang kita tulis di sana adalah menggunakan command line. Ini adalah proses untuk compiling aplikasi Angular. Jadi Angular itu dia akan memproduksi file-file yang diperlukan agar dia dapat diluncurkan atau disediakan di web browser. Jadi mereka dari file-file TypeScript yang dimiliki oleh Angular nanti akan dikonversi ke JavaScript dan index.html agar dia dapat ditampilkan di dalam browser. Proses compiling yang pertama kali biasanya memang membutuhkan waktu yang agak lama, tapi nanti kalau kita sudah tahap development, Angular menyediakan active reload ya. Jadi kalau ada perubahan di dalam pemrograman kita, maka secara otomatis Angular dia akan melakukan refresh ya, reload di halaman browsernya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah hasil dari aplikasi Angular yang sudah kita jalankan. Aplikasi Angular menjalankan
aplikasi di browser di port 4200. Jadi kalau teman-teman mau mengakses, yaitu menggunakan localhost di port 4200 atau localhost *2 4200. Kita lihat di sini, ini adalah aplikasi bawaan dari Angular yang dapat kita edit, yang dapat kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Oke, pada prinsipnya aplikasi Angular kita sudah jadi, maka tahap selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana struktur file dari Angular itu. Ada di home, ya, ini folder code case, ada di my Angular. Ini adalah folder kita, project kita ya, folder project kita yang baru kita buat. Nah, kita lihat strukturnya. Aplikasi ada di dalam folder src. Maka kita buka saja folder src. Di sini ada index.html, ada styles.scss. Nah, yang paling utama adalah di index.html. Ini adalah file yang pertama kali dibuka oleh Angular. Kita lihat bagaimana isi dari folder, isi dari index.html yang ada di dalam folder src. Oke, kita lihat di VS Code. Nah, ini ya. Ada di src, kemudian index.html. Nah, perhatikan. Ini adalah file utama, index.html, yang dijalankan oleh Angular. Misalnya title. Title ini adalah my Angular ya. My Angular kita ganti coba my first Angular. Kita simpan. Maka dia akan reload secara otomatis. Ya, my Angular. Coba kita reload dulu. Oh, sorry. Perhatikan. Ini tadi tidak tersedia. Hal itu disebabkan karena saya mematikan server yang tadi sudah kita buat. Jadi ng serve itu saya matikan, maka di Chrome ini dia tidak tersedia ya. Maka dipastikan kalau kita akan menjalankan aplikasi Angular di browser, maka di terminal itu servernya tersedia ya. Server tersedia. Oke, saya akan jalankan lagi. Ng serve open. Perintah ini sebenarnya menciptakan server portable ya. Menciptakan server portable yang nanti dapat diakses di browser menggunakan port tertentu. Kita lihat perubahan yang tadi kita buat ya. Tadi kita membuat perubahan yaitu di sisi title. Jadi tadi kita mau melakukan perubahan my Angular menjadi my first Angular. Nah, itu adalah file utama. Nah, kita lihat lagi struktur filenya. Di sini ada di tampilan Google Chrome itu ada tersedia banyak aset ya. Ada resource macam-macam sebagainya. Tapi kalau kita lihat di index.html itu hanya tersedia body ya dan app root. Tidak ada teks atau aset-aset yang lain. Ini disebabkan karena semua tampilan yang disediakan itu diinjeksikan ke dalam app root. Jadi ya, di elemen app root ini semua elemen itu nanti diinjeksikan ke situ. Dari mana kita bisa melakukan editing? Nah, di Angular ada folder
di dalam SRC ada lagi namanya folder app. Di dalam folder app itu, kita lihat ya, perhatikan di sini. Di dalam folder app itu ada beberapa file. Kita lebih jelas di folder di app itu ada app component.html, ada app component.scss, ada app component.ts, ada juga app component app module.ts, dan juga app routing module.ts. Nah, semuanya ini adalah file yang yang editable. Jadi kalau kita akan melakukan editing di aplikasinya, maka yang kita edit adalah di folder app ini. Seperti misalnya HTML ya, HTML itu adalah berfungsi untuk menampilkan desain user interface. Maka kalau kita ingin melakukan perubahan di sisi tampilan Chrome misalnya ya, ini di sisi tampilan utamanya, maka yang kita edit adalah di dalam file.html. Ya, kita coba buka di app component.html. Ini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali filenya. Itu semuanya adalah isi dari starter yang diberikan oleh Angular. Kita hapus semuanya saja. Kita ganti dengan H2 My Angular ya. My Angular. Kita simpan. Nah, ini udah reload secara otomatis. Tersedia di situ adalah teks My Angular. Nah, jadi untuk melakukan perubahan desain user interface dilakukan di dalam file component.html. Oke. Yang kedua, di VS Code itu kita lihat ya, di VS Code lagi ada lagi file tadi saya katakan adalah app komponen ya, app component.ts. Nah, kita lihat app component.ts strukturnya seperti apa. Di sini ada selektor. Selektor ini tertulis app root ya, app root. Ingat, tadi saya jelaskan di dalam index.html itu juga ada tag HTML yang bernama app root. Jadi pada prinsipnya template URL ini ya, app.component.html ini itu dimasukkan ke dalam selektor app root. Jadi HTML ini ya, app.component.html diinjeksikan ke dalam app root, sehingga kalau kita lihat di codingan index.html tidak ada desain yang lain karena sumbernya adalah di file yang berbeda, yaitu di file app.component.html. Kemudian di app.component.ts ini juga ada app.component.scss. Itu adalah style URL yang kita pakai. Jadi kalau teman-teman akan melakukan styling atau perubahan tampilan menggunakan CSS, yang teman-teman lakukan adalah melakukan perubahan di app.component.scss. Kita coba app.component.scss, kita misalnya di H2 tadi ya, H2 colornya kita kasih red ya, color kita kasih red. Kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, ini jadi warnanya menjadi merah ya, karena CSS kita tadi sudah kita berikan warna merah di dalam file component.scss. Oke, struktur yang lain adalah tadi komponen.ts sudah. Yang lain adalah modul ya, yang lain adalah modul. Nah, modul ini adalah file yang utama di dalam Angular. Jadi semuanya diatur di dalam modul. Contohnya misalnya app komponen ini ya, app komponen ini harus masuk ke dalam modul.
Ya, app komponen harus masuk ke dalam modul dan harus dideklarasikan di dalam modul ini. Jadi kalau mau mengimport halaman baru, maka ini harus dimasukkan di dalam deklarasi. Kemudian dia juga mengatur routing ya. Ini ada app routing.modul. Routing itu adalah untuk mengatur navigasi. Oke, kita lihat routing itu seperti apa. App routing.modul ini ya. Ini adalah nanti akan kita gunakan untuk mengatur navigasi. Oke, jadi kesimpulan kita pada sesi ini di seri belajar Angular seri 1, ya, bagian 1 adalah kita memahami tentang struktur file Angular. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang navigasi. Jadi di pertemuan nanti ya, video selanjutnya saya akan membahas tentang navigasi. Navigasi itu berkaitan dengan bagaimana cara kita berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya dan juga bagaimana kita melakukan penambahan halaman baru di dalam aplikasi Angular. Oke, terima kasih untuk sesi ini. Sampai di sini dulu. Jangan lewatkan video saya berikutnya tentang Angular navigasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tetap happy coding and sharing bersama Codecast.